Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Haji Arni MPhil selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, moderator, serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Putri, Merlia Putri Khairunisa, dan saya, Rifka Aziza, berkesempatan untuk mempresentasikan materi kami, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama sejarah dinasti Abbasiyah, yang kedua pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah, yang ketiga kemajuan yang diperoleh dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir kemunduran dinasti Abbasiyah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Sepeninggalan Rasulullah dan sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khalifah ini berperan penting dalam peradaban Islam sampai saat ini. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Para sejarawan mengklarifikasikan perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu 1. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kedua, periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Ketiga, periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Bani Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Keempat, periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Kelima, periode kelima terbatas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari dinasti lain. Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah.
Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan, dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah pertama adalah para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan dipindahkan sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Lalu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wizarat tanfiz, yang artinya wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua ada wizarat tafwid atau parlemen kabinet, yang mana wazir memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan dan khalifah hanya sebatas formalitas lambang atau sebagai pengukuh dinasti lokal atau gubernurnya khalifah. Masa 5 periode pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah antara lain periode pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa emasnya. Secara politik, khalifah merupakan tokoh sesungguhnya yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Periode yang kedua terjadi pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Perkembangan kebudayaan, peradaban, serta kemajuan beserta yang dicapai Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Hal tersebut merupakan titik utama awal runtuhnya dinasti Abbasiyah, meskipun dapat bertahan hingga lebih dari 400 tahun. Yang selanjutnya periode ketiga pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buwaih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena dinasti Buwaih merupakan penganut Syiah. Khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan, Abbasiyah terus mengalami kemajuan di periode ini. Selanjutnya periode keempat terjadi pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Seljuk atas dinasti Abbasiyah. Kehadiran Bani Seljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Buwaih di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Kemudian periode kelima terjadi pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pada masa periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar. Kemudian ada kemajuan yang diperoleh dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Makmum. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad mulai menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Sedangkan kemajuan keilmuan di Baghdad mencapai puncaknya pada Al-Makmum dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kemajuan dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ialah kemajuan dalam bidang ilmu agama Islam. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang kemunduran dinasti Abbasiyah.
Kemunduran ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Pertama, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu, mereka merupakan warga kelas 1. Kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Ashabiyah atau kesukuan. Dengan demikian, Khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas Ashabiyah tradisional. Meskipun demikian, orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Banyak daerah yang memerdekakan diri adalah penyebab terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Akibatnya, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Yang ketiga ada kemerosotan perekonomian. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama adalah perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Perang salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang atau periode telah banyak menelan korban dan menguasai beberapa wilayah Islam. Setelah melakukan peperangan antara tahun 1907 sampai 1124 Masehi, mereka berhasil menguasai Nisea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Yang kedua yaitu serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Pada bulan September 1257, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada Januari 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Dan Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Dan dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.